Hai pagi di channel Dapur Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devita lagi bikin roti, jadi ikutin keseruan saya hari ini. Langsung saja kita keluar. Ini saya ambil tongsis dulu biar lebih gampang saya merekam video. Saya tidak pegang HP karena saya kan lagi bikin roti, otomatis kan tangan saya banyak tepung seperti itu. Jadi seperti ini kegiatan saya setiap hari. Roti saya sudah mulai habis. Pasti yang sering habis yang di etalase yang di sana tuh. Yang itu sudah habis. Tinggal beberapa roti yang ada di sini, etalase yang kedua. Sudah mau hampir habis. Sebenarnya ini sudah mau habis dikarenakan pelanggan saya hari ini kan kebanyakan pelanggan saya itu orang Bali. Karena hari ini ada acara apa? Bu, ini acara apa sih, Bu? Pagar Wesi. Hari Suci Pagar Wesi. Jadi kenapa roti saya belum habis semua? Karena ini ada acara Hari Raya Pagar Wesi. Untuk agama Hindu seperti itu. Selamat Hari Raya Pagar Wesi ya, Bu ya? Pagar Wesi ya? Pagar Wesi bagi yang merayakan, khususnya warga-warga Denpasar, Bali. Devita mengucapkan selamat Hari Raya Pagar Wesi yang merayakan hari ini, dan salam kenal. Devita juga tinggal di Denpasar, tapi saya tinggal di Padang Sambian. Ini banyak sekali subscriber aku yang tinggal di Denpasar. Selamat pagi. Ini baru jam 8:30 dan saya lagi bikin roti. Ini adonannya satu, jadi saya bikin adonannya ini sekaligus. Jadi adonannya donat, roti manis, ada roti boy yang saya bikin, terus ada roti coklat rambutan, itu yang baru saya bikin lagi, baru launching 2 hari yang lalu, dan alhamdulillah jika saya bikin rotinya selalu habis terjual seperti itu. Maaf, ini baju saya kotor seperti ini. Jika kita menggunakan baju hitam pasti terkena tepung, pasti kelihatan kotorannya seperti ini. Saya mau ambil ini dulu biar baju saya tidak kotor, karena nanti saya mau keluar lagi. Tunggu sebentar. Oke, Devita sudah pakai celemek supaya nanti tidak terkena tepung bajunya, karena saya pakai baju hitam. Seperti ini kegiatan saya setiap hari. Bangun pagi saya buka toko roti sambil mengadon roti, sambil melayani customer. Saya berjualan, customer datang beli roti seperti itu. Dan maaf sekali masih berantakan karena saya lagi bikin ini. Mau bikin roti pizza, roti boy. Ini sudah ada yang saya proofing di dalam situ. Oh ya, ada yang bertanya, sekaligus saya jawab pertanyaannya. Kak, kenapa sih setiap bikin video lemari proofingnya tidak dinyalakan? Oke, langsung saya jawab. Karena saya tidak perlu terlalu terburu-buru bikin roti, jadi seperti itu. Jadi saya tidak perlu menyalakan lemari proofingnya. Jika saya mau menyalakannya, saya bisa menyalakan. Cuma saya tidak mau terlalu terburu-buru bikin roti seperti itu. Tapi jika ada pesanan banyak, ya terpaksa saya harus menyalakan lemari proofingnya seperti itu. Dan menyalakan lemari proofingnya ini saya menggunakan gas, tabung gas. Tabung gasnya yang ini saya gunakan. Ini saya menyalakan pakai tabung gasnya. Ini bukan bohong. Ya, jadi sudah saya jawab pertanyaannya, kenapa setiap saya bikin video lemari pengembangnya saya tidak menyalakan. Karena saya tidak perlu menyalakan, karena saya tidak perlu terburu-buru, kecuali saya mendapat pesanan banyak sekali. Biasanya saya dapat pesanan itu sampai ratusan roti. Jadi supaya saya lebih cepat bikin rotinya ya, saya nyalakan lemari proofingnya. Ini ada lagi yang menjawab, Kak, untuk lemari pengembangnya, untuk proofing rotinya jika dinyalakan berapa lama? Nah, jadi waktu menyalakan lemari proofingnya ini, oke, saya dekatkan biar lebih gampang saya menjelaskan.
Jadi waktu menyalakan lemari proofingnya ini, waktunya itu paling lama untuk rotinya mengembang. Jika saya nyalakan ya, itu kurang dari 1 jam rotinya sudah bisa mengembang. Tapi karena saya tidak perlu terlalu terburu-buru bikin rotinya, ya tidak perlu saya nyalakan seperti itu, karena saya maunya santai dan saya mau rotinya ini mengembangnya slow-slow seperti itu. Dan tetap nanti hasilnya bagus. Jika kita pakai lemari pengembang ini ya cepat ini mengembangnya seperti itu, dan cepat juga rotinya nanti dipanggang. Jadi seperti itu ya. Untuk memakai lemari proofingnya ini, kita proofing rotinya paling cepat rotinya mengembang sempurna 2 kali lipat itu 1 jam ya sayang. Jadi jika kita menyalakan pakai gas, jadi lemari proofingnya ini ada 2 cara menyalakan. Ada yang pakai listrik, ada yang menggunakan gas LPG yang sekarang saya gunakan. Tapi yang saya gunakan tidak menggunakan listrik, karena jika saya menggunakan listrik, daya listrik di rumah saya ini tidak kuat. Jadi kalau misalnya saya pakai colokan listrik, nanti listriknya tidak kuat, bisa turun seperti itu. Jadi alangkah baiknya saya menggunakan tabung gas LPG, dan lebih hemat jatuhnya seperti itu. Karena saya di sini kan sudah ada AC, sudah ada kulkas saya ada 2, saya ada AC, saya ada microwave, saya ada mesin-mesin yang harus saya gunakan setiap hari. Jadi jika saya menggunakan ini lagi memakai listrik, nanti biaya per bulan saya bayar listrik kan mahal, bisa meledak seperti itu bomnya. Oke, seperti ini keseharian saya setiap hari. Devita lagi bikin roti. Ya, oke, lanjut. Saya mau bikin roti pizza, karena roti pizzanya sudah sisa berapa ya? Oh, sisa 5 roti pizzanya. Dan hari ini saya juga mau bikin video, makanya saya lagi prepare juga. Jadi ditunggu resepnya segera tayang, resep roti pisang. Oke, yang belum tahu, kenal sama Devita ya, sering-seringlah nonton ini lifestyle saya setiap hari, supaya yang belum mengenal saya lebih dekat bisa mengenal saya seperti itu ya. Karena sambil saya bikin video seperti ini, pasti saya sedikit-sedikit cerita dari mana saya berasal seperti itu, umur saya berapa, saya single saya single, janda, atau sudah menikah seperti itu ya. Pertanyaan ini yang ditanyain sama subscriber Devita, kakak ini sudah menikah atau belum, sudah punya pacar atau belum ya. Saya kemarin sudah saya jawab di channel YouTube saya yang saya sudah upload 3 hari yang lalu seperti itu. Jadi kalau kalian penasaran, mau tahu-tahu, mau kepo, tinggal cari aja YouTube yang sudah saya tayangkan kemarin. Nah, ini saya lagi mau bikin roti ya, sambil kita berbincang-bincang sedikit, dan saya akan memberikan kalian sedikit-sedikit tutorial. Walaupun saya tidak membagikan resep roti-rotian, tetap saya akan membagikan ilmu ke kalian. Jadi tetap Devita membagikan tips seperti itu, tetap kalian dapat ilmu. Jadi Devita bikin channel seperti ini sangat jauh berbeda sekali sama channel-channel yang lain yang membagikan resep roti-rotian. Devita selain membagikan resep roti-rotian, saya memberikan orang-orang ilmu, memberikan talent, memberikan motivasi seperti itu. Jadi bisa melihat contoh kehidupan saya itu seperti apa. Jadi mungkin orang bisa melihat saya dan menjadi motivasi bagi orang-orang yang sedang down seperti itu. Jadi harus bangkit lagi ya. Seperti Devita dulu down, terpuruk seperti ini, ditinggal suami lagi, menikah sama perempuan lain, diusir lagi dari rumah. Apalagi saya tidak dikasih uang bulanan, lagi diusir, suami selingkuh lagi, saya diusir, saya tidak dikasih uang pasangan lagi selama hidup bersama dia.
Ya seperti itu. Devita parah sekali hidupnya dulu. Oke, ini langsung saya mau bikin roti pizza. Jadi kalau kita mau bikin roti ini kita tidak boleh ada tepung. Karena tadi saya bikin donat ini ada tepung kelihatan. Ini ada tepung di sini, ini harus saya singkirkan tepungnya. Ini saya mau bikin roti pizza. Oke, ini sudah bersih. Ini belum ada yang saya bulat-bulatkan lagi. Karena tadi saya ini melayani pelanggan. Pagi-pagi begini saya itu kerja sendiri, sebenarnya saya dibantu sama ibu saya bikin roti, karena berhubung dia punya toko sembako di depan, dia harus ini dulu prepare buka toko sembakonya dia. Setelah nanti dia sudah buka toko sembakonya, sudah masakin adik-adik saya di depan rumah, baru dia ke sini. Maaf ya, mungkin ada yang bertanya, itu ibu kandung Devita? Lain sayangnya, dia bukan ibu kandung saya, tapi dia seperti ibu kandung saya. Dan anak-anaknya seperti adik kandung saya juga. Ibunya agamanya mau tahu agama ibu angkat saya itu, dia agama Hindu, dia orang Bali. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan ya. Devita orang Muslim, ibu angkat saya orang Bali, tapi tetap kita sama-sama saling berdoa. Harus respect, siapapun perbedaan agama itu kita harus respect, karena tujuannya juga ke Tuhan, jadi kita berdoa. Jadi bagi kalian yang sedang menonton, kita ini walaupun bekerja keras, rezeki itu datangnya dari mana? Kita harus berdoa. Kalau misalnya kita Muslim ya kita sembahyang. Kalau misalnya agama Hindu ya sembahyang juga, cuma beda aja caranya seperti itu. Tapi tetap saja tujuannya ya kita berdoanya ke Tuhan. Dan ingat, harus punya skill. Jadi adonan ini, jika kita bikin adonan, sebentar saya ambil kursi dulu biar saya bisa duduk. Kasihan sekali kepala saya seperti ini, nanti bisa terselio. Oke, langsung saja. Ini saya lagi bulat-bulatkan adonannya. Nah, saya mau kasih lihat ke kalian seperti ini nih. Adonan jika overproofing kan kurang bagus. Ini kurang mulus, jadi kelihatan ya. Jika adonannya ini kurang mulus, ya seperti ini penampakannya. Dan ini jika dibentuk roti, nanti tekstur rotinya juga kurang bagus. Nanti ini kurang mulus. Ini kenapa dia seperti ini? Karena tadi saya sibuk sekali pagi-pagi, jadi ini tidak bisa aku bentuk rotinya. Saya tinggal dulu, saya ladenin orang berjualan, habis itu ada penjual sayur lewat, saya harus pergi bertemu penjual sayur saya, bergosip dulu saya di sana sama ibu-ibu seperti itu. Iya seperti itu Devita ya, bergosip dulu. Ya belum lagi nih, jadi ini terbengkalai tadi ini adonannya. Jadi seperti ini kalau jika adonan, tapi tidak apa-apa, masih bisa dibentuk. Cuma ya nanti hasilnya kurang bagus, makanya saya akalin, saya bikin roti pizza saja. Terus nggak tahu nanti saya mau bikin roti apa lagi ya, mungkin saya bikin roti pisang. Hari ini saya mau bikin video, saya mau bikin tutorial cara bikin adonan roti pisang dan cara membentuk. Dan saya harus beli pisang dulu keluar sebentar karena saya kehabisan stok pisang. Ada sih pisang, tapi saya kan mau bikin video harus yang bagus seperti itu, biar lebih maksimal videonya. Oh ya, ada yang bertanya, kakak pakai pisang apa bikin roti? Saya pakai pisang emas. Kenapa saya memilih pisang emas? Karena pisang emas ini warnanya kuning. Ketika digoreng dia cantik. Beda sama pisang-pisang yang lain. Waktu digoreng itu nanti warnanya agak kepucatan. Makanya saya pakai pisang ini, pisang emas, supaya nanti
rotinya ini di pisangnya kita beri topping itu, pisangnya kan warnanya kuning emas, jadi cantik, tidak pucat. Jadi jika kalian mau cari pisang yang bagus untuk isian topping, saya sarankan kalian pakai pisang emas, karena pisang emas ini selain pisangnya enak dan warnanya ini cantik ketika kita bikin roti. Jadi Devita memberikan kalian tips lagi ya, mau bikin kue itu pisang emas yang bagus, mau bikin pisang bugis itu juga pisang emas yang bagus, karena warnanya tidak pucat. Dia walaupun sudah digoreng warna tidak berubah. Sekalipun itu direbus, kalian pakai pisang emas bikin kue, waktu digoreng atau direbus dibikin kue, pasti warnanya lebih keluar warna kuningnya. Jadi saya sarankan sini pakai pisang emas, bagus sekali. Oke, ini saya bikin pizza lagi. Jadi ini saya lebarkan dulu, baru saya taruh di loyang. Saya lebarkan lagi di loyang. Ya, seperti ini kegiatan saya setiap hari ya sayangnya. Daripada kalian menonton TikTok, menonton ini TikTok orang joget-joget, terus menonton yang tidak jelas seperti itu, tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan uang, ya cuma mata saja yang dikenyangkan seperti itu. Pulsa habis, internet habis, cuma lihat-lihat seperti itu saja. Mending kalian ini nonton channel saya, bermanfaat. Sebelum terlambat ya, Devita ini membagikan resep rotian. Kalian bisa ikut bergabung belajar secara gratis, dapat ilmu lagi dengan Devita. Ya, Devita ini layak di subscribe karena membantu orang-orang untuk bisa ada talent seperti itu. Jadi Devita ini ingin melestarikan wanita-wanita yang tidak punya talent. Jadi supaya tidak krisis wanita ya, seperti itu. Ya, supaya tidak krisis keuangan intinya. Kalau kita sudah dapat ilmu, tinggal ini aja lagi, sudah bisa bikin kue, tinggal harus berani berjualan seperti itu. Kalau tidak ada dari kemauan dari diri kita sendiri, tidak mau berubah, ya di situ-situ aja ya. Harus berani, siapa lagi yang mau ini mau menjaga diri kita kalau bukan diri kita sendiri ya. Harus ada kemauan seperti itu. Kalau tidak ada kemauan ya di situ-situ aja. Jadi kalau kita mau sukses itu harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Jangan berpangku tangan. Ingat, jangan mengharap uang dari suami. Intinya kalau misalnya suami kita itu ada uang, kita harus pintar juga. Kita harus ikut kursus apakah, memasak kah, kursus menjahit kah. Ya, ambil batu loncatan suami yang baik hati, memberikan kita uang. Terus kita pergi bersekolah apakah, yang bisa bersekolah menjahit, bikin kue, bikin roti kah, supaya nanti kita ada bekal. Kita nggak tahu suami selingkuh kah, innalillahi kah, ya suami bangkrut kah, terus langsung berubah drastis kehidupan kalian yang tadinya kaya jadi jatuh miskin. Walaupun kalian punya uang simpanan, kalau tidak punya skill, tidak punya pekerjaan, otomatis nanti ini uang ini akan habis. Kalau kita tidak pintar-pintar bikin uang ini jadi banyak lagi. Ya seperti intinya bekerja seperti itu, jadi bisnis. Mau jualan baju juga enggak apa-apa, itu juga skill ya. Intinya mau jualan kah, mau punya skill, bisa nyalon kah apa, semuanya itu skill ya sayang ya. Mau bikin roti, intinya perempuan harus punya skill. Kalau tidak ada skill berbahaya sekali nanti ya. Ingat itu, jangan sampai nanti suaminya diambil putri duyung di luar sana, terus ibunya, mbak-mbaknya ini tidak punya skill. Aduh, kasihan nanti ya. Masa mau ikut kerja sama orang, sudah menderita batin. Ini Devita tidak curhat ya, Devita tidak curhat. Cuma saya di sini memberikan kalian, membuka otak kalian supaya bisa berpikir ya. Ini benar ini kataku, ini benar ini kataku. Harus punya skill mbak, harus punya skill bu, harus berjaga-jaga diri. Devita tidak menakut-nakuti. Jangan sombong sama suami yang punya pekerjaan bagus. Kita nggak tahu ya, nanti
nanti ini suami pergi sama putri duyung atau suami innalillahi atau suami jatuh bangkrut, ibu nanti kehidupannya seperti apa ya. Harus punya skill, mau skill apa aja boleh, mau skill menjual kan, mau skill memasak kan, terserah. Dan harus ada kemauan di sini, ingat itu. Mau bisnis apa kan, pokoknya intinya Devita di sini membuka lapangan pekerjaan. Halo kakak. Intinya Devita di sini membuka lapangan pekerjaan, dan saya sudah banyak sekali membantu orang-orang yang tidak punya skill, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah berani berjualan seperti itu. Alhamdulillah. Ini ibu-ibunya juga harus membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu suaminya kurang bagus pekerjaannya, ibunya jangan berbangku tangan di rumah, harus jalan juga otaknya bu, harus jalan juga otaknya, harus ini, harus punya bisnis juga. Di sini saya tidak memaksakan ibu harus pintar bikin roti, mau bisnis apa aja boleh, mau bisnis, mau jualan ke apa, yang pastinya ibu harus punya skill bu, seperti itu mbak ya, gitu. Karena kita nggak tahu kehidupan itu nanti pasang surut. Ibu hari ini, mbak ini hari ini punya banyak uang, tapi besok-besok kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Oke, ini pizzanya sudah selesai saya bentuk, seperti ini penampakannya. Jadi setelah dilebarkan pakai ini roll-rollan ini, terus dipindahkan adonannya di loyang seperti ini, terus kita lebar-lebarkan lagi. Maaf tadi saya tidak kasih lihat caranya membentuk, tapi kan ini sudah ada di video channel saya, cara tutorial bikin pizza mini seperti ini. Ini 40 gram berat adonannya, dan nanti hasilnya besar sekali, jadinya dua kali lipat. Jadi yang sudah sering mengikuti channel saya, lihat pizza saya ya, saya bilang pizza mini tapi bukan pizza mini, jadinya juga besar seperti itu. Nah seperti ini langsung saya simpan di lemari proofing. Maaf ya, saya tidak menyalakan lemari proofing saya. Ada yang bertanya kenapa tidak dinyalakan, karena saya tidak terburu-buru bikin roti, saya mau santai-santai saja. Karena ini saya memakai ragi juga, raginya bagus, cepat mengembang, tapi dia tidak menyusut seperti itu. Nanti saya kasih lihat ragi yang saya gunakan. Ini saya kasih bocoran saja, mereknya Glorypan yang saya gunakan, bagus sekali. Jadi rotinya ini mengembangnya bagus, dan walaupun dia overproofing dia tidak menyusut. Raginya bagus sekali, mereknya Ekedo sama Glorypan yang saya gunakan itu bagus. Jadi walaupun saya membagikan lifestyle saya di sini, tetap saja saya tetap berbagi ilmu dan memberikan tips apa saja, dan sambil menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi jangan terlewatkan seperti itu. Oke, ini langsung saya masukkan di lemari pengembang ya. Oke, ini saya mau bikin roti pisang, tapi di sini saya belum mau melihatkan tutorialnya karena saya kan mau bikin video. Jadi nanti ini sudah duluan sudah tayang. Jadi saya mau tayangkan resep roti pisang ini. Insya Allah besok saya tayangkan videonya. Jika berhalangan hari ini saya edit malam ini karena saya capek, saya bikin roti. Mudahan saya tidak ada pesanan hari ini ya, karena hampir setiap hari saya menerima pesanan kue roti seperti itu. Walaupun saya sudah syuting bikin video, pasti nanti malam saya bisa tidurnya ini sampai subuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan hari ini saya malah berdoa lagi tidak ada pesanan. Walaupun tidak ada pesanan, alhamdulillah roti saya selalu terjual habis seperti itu. Jadi saya tidak pernah khawatir ya. Jadi saya hari ini bisa santai seperti itu, saya bisa bikin video karena banyak sekali yang request minta dibikinkan resep roti pisang coklat seperti itu. Ya mudahan hari ini kegiatan saya berjalan lancar seperti itu. Saya bisa bikin roti pisang yang kalian request, yang harus saya bikin. Dan jika nanti malam saya ada waktu, saya edit videonya dan mungkin saya bisa tayangkan besok
besok pagi seperti itu. Jika berhalangan malam ini mungkin besok saya tayangkan, ya saya lusa seperti itu. Oke, sampai di sini dulu di Dapur Devita membagikan kisah hidup saya yang dramatis, yang penuh drama seperti ini. Alay sekali. Ya seperti ini ya, salam kenal dari Devita. Biasanya saya banyak sekali nih subscriber Dapur Devita panggil saya Guru Devita. Ada yang ini, ada yang komen kurang bagus seperti itu. Ngapain sih dipanggil Guru Devita, Guru Devita? Ini bukan dari saya, bukan ide saya ya panggil saya Guru Devita. Ini ide-ide subscriber Dapur Devita. Akhirnya melekatlah nama itu di diri saya, dipanggil Guru Devita seperti itu. Dan ingat ya, yang ini yang masuk netizen yang berada di story saya, dia tidak berani berkomentar di setiap channel yang video yang saya upload di terbaru di channel saya. Dia tidak berani tulis komentar di sini karena nanti diserang sama anak-anak muridku yang baik hati seperti itu. Dia beraninya di story seperti itu. Jadi saya ini bikin roti bukan asal ya sayangnya, bukan asal. Saya sekolah ya, ingat itu. Saya bayar sekolah itu mahal dan saya rela berbagi ilmu sama orang yang tidak punya talent. Saya bagikan ilmu saya seperti itu. Banyak sekali ini ya, tetangga saya membagikan resep ono ini seperti itu, tidak jujur, cuma pakai ragi. Mana ada pakai ragi bikin roti bisa lembut rotinya. Itu ada bahan pelembutnya sayangnya. Ini Devita sekolah perbakingan, jadi saya mengajarkan sini, saya meluruskan ilmu perbakingan yang dikasih orang resep salah-salah seperti itu ya. Coba aja bikin roti cuma pakai ragi, tidak ada pelembut, tidak akan berhasil rotinya ya. Mungkin dia mengembang tapi tidak empuk ya, seperti itu. Dan untuk bikin roti ini harus pakai mesin. Tidak ada cerita orang mengadon pakai tangan itu sampai bisa kalis, bisa lentur seperti ini ya, itu pakai mesin sayangnya. Jadi jangan salah-salah belajar di tempat lain seperti itu. Nanti belajar kok nanti belajar bikin roti pakai tangan kok susah kalis ya, mau sampai bebusak keteknya ini ya, bebusak ketek kalian. Pakai tangan tidak akan pernah kalis itu adonan sampai berjam-jam jika kalian tidak menggunakan mesin. Makanya rotinya ini kering, keras ketika sudah dingin. Karena kenapa? Tidak pakai mesin ya. Jadi orang bikin roti itu kalau mau maksimal paling bagus ya pakai mesin ya sayangnya. Jadi ada orang itu sering-sering membagikan resep roti-rotian, tiba-tiba adonannya kalis. Bagaimana ceritanya ya? Coba saja nanti kalian ikuti tutorialnya, mengadon pakai tangan sampai berbusa ketek kalian, tidak akan pernah kalis itu adonan ya. Jadinya nanti kurang bagus teksturnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu di Dapur Devita. Seperti ini keseharian saya setiap hari. Semoga video yang saya tayangkan hari ini bermanfaat. Maaf sekali jika ada yang tersinggung karena saya manusia biasa. Di sini saya hanya meluruskan ilmu perbakingan. Bukan saya sok-sok pintar ya. Saya bukan sok pintar, bukan masalah ini sok baik ini. Di sini karena saya orang yang pernah tidak punya seperti itu. Saya mau belajar bikin roti, saya tidak punya uang. Tapi saya di sini saya berjanji sama diri saya sendiri, insya Allah saya nanti ada rezeki, saya bisa bikin roti, saya akan berbagi ilmu sama orang, berbagi rezeki seperti itu. Kenapa Devita di sini saya sangat jujur sekali channelku, karena di situ intinya. Saya dulu pernah mau belajar tidak punya uang, dan saya ada rezeki, dan saya berjanji sama diri sendiri, jika saya nanti sudah pintar bikin roti, saya akan mengajarkan orang yang tidak punya talent, karena saya mau melestarikan wanita-wanita, terutama ini janda-janda yang ditinggalkan oleh mantan suaminya yang kurang ajar seperti itu, dan ibu-ibu yang tidak punya talent seperti itu. Oke, supaya perempuan di Indonesia ini tidak ada namanya krisis wanita ya, krisis keuangan. Mau beli gincu, mau beli cila, mau beli maskara, tidak ada uang. Dengan cara kalian punya talent, kalian berjualan, kalian sudah bisa cantik sambil berjualan seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Wassalamualaikum, I love you so much. Hidup janda-janda.